Halo dan selamat datang kembali di kelas Pak Markus. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Noviana. Saya akan sedikit berbagi apa yang saya dapatkan setelah membaca buku Research Method in Education edisi ke-6 karya Louis Cohen, Lawrence Mannion, and Kate Arneson. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, jadi apa sih sebenarnya perbedaan antara riset dan pada umumnya dan riset di pendidikan itu sendiri? Oleh karenanya, di bawah uh, setting the field of nature inquiry ini, marilah kita bahas lebih dalam sebenarnya apa sih. Dan diharapkan setelah menyaksikan presentasi ini bisa didapatkan pengetahuan-pengetahuan secara global uh, tentang uh, research education, kemudian ada beberapa konteks yang disajikan, uh, ada konklusi di bagian akhir, dan diharapkan juga ada diskusi lebih lanjut setelah ini untuk saling dibagikan renungan-renungan apa dan pelajaran yang bisa didapatkan. Selanjutnya, the context of educational research. Sebenarnya saya ingin menggarisbawahi bahwa teori kritis yang menghubungkan pelaksanaan penelitian pendidikan dengan kajian politis dan pembuatan kebijakan berpengaruh nantinya tercermin dalam diskusi di buku ini tentang penelitian secara umum itu sendiri dan evaluasi-evaluasi yang dilakukan dan perdebatan dan argumentasi yang dituliskan juga bisa dipelajari seberapa banyak sih penelitian pendidikan itu dilakukan dan kemudian secara evaluatif berdampak pada penelitian-penelitian di bidang pendidikan selanjutnya. Hal ini sangat bermanfaat untuk novice researcher seperti saya untuk membuat dasar-dasar pemikiran secara fundamental ya. Jadi tidak ada salah persepsi. Dimulai dari uh, sains, ilmu pengetahuan sendiri. Ilmu pengetahuan sendiri pada dasarnya bisa dipandang dari beberapa bagian epistemological, yaitu ilmu yang membahas tentang teori, bagaimana kita berfokus kepada teori tersebut dan dalam buku ini juga disajikan data secara ontological. Apa tuh? Dia uh, ilmu yang secara umum bisa menjadi frame kita, bukan batasan, tapi untuk memfokuskan apa yang mau kita kaji. Dan saya menambahkan axiological di situ, itu adalah kajian tentang nilai-nilai ilmu pengetahuan. Jadi mungkin akan berfokus kepada hal-hal yang lebih spesifik. Lalu kemudian apa sih riset yang membedakan riset secara umum dan kemudian educational research itu sendiri? Baiklah, dia adalah sebenarnya riset itu menurut yang saya pahami adalah sebuah kajian yang mendalam tentang beberapa masalah tertentu yang butuh solusi. Jadi diharapkan dengan adanya riset tersebut disajikan saran-saran yang bisa memecahkan masalah tersebut dengan konteks masing-masing. Dan educational research itu apa sih sebenarnya? Dia adalah bagian dari scientific part yang menguji tentang pendidikan, kemudian proses dari pembelajaran yang berhubungan dengan manusianya, per individualnya, kemudian organisasi, bisa institusi, dan interaksi yang ada di dalamnya secara keseluruhan. Lalu sebenarnya semua itu riset-riset yang dilakukan adalah untuk mencari sebuah kebenaran. Menariknya di dalam buku ini ada fenomena alamiah yang dilihat dari beberapa sudut pandang. Seperti dikategorikan oleh Molly, ada 3 hal bisa dilihat dari experience yang berada di bawah common sense of knowing sense seseorang per individunya dan
itu akan berbeda, sehingga biasanya riset juga akan menghasilkan hal yang berbeda walaupun objek dan sampelnya adalah sama. Kemudian reasoning. Dalam menyampaikan alasan, kita butuh konklusi yang valid, yang bisa dibuat terlihat sebagai hasil. Nah, berdasarkan apa, caranya seperti apa? Ada 3, deductive, inductive, and combination both. Kombinasi dari keduanya, deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu dijelaskan ada seperti contoh silogisme, yang di situ kalau sesuai dengan buku disebutkan semua planet mengorbit matahari dan bumi adalah salah satu planetnya. Oleh karenanya bumi mengorbit, mengitari matahari. Jadi bukan matahari yang mengitari semua planet. Seperti itu. Premis-premis seperti itu, silogisme tersebut di bawah reasoning, cara kita membuat reason dengan metode deduktif. Kemudian induktif itu apa? Dia adalah come up dengan hipotesis, kemudian mengeneralisir. Mengeneralisir untuk hasil akhirnya. Lalu bagaimana dengan combination? Dia adalah perpaduan semuanya. Dari hasil observasi yang dilakukan akan muncul sebuah hipotesa. Dan dari hipotesa yang dituliskan akan membuat implikasi-implikasi sebagai hasil akhirnya. Lalu kemudian yang menarik yang saya pikirkan adalah sebenarnya untuk mendefinisikan kebenaran itu sendiri adalah sebuah perjanjian ya yang disepakati. Misalnya contohnya sederhananya adalah ketika di dunia ini semua orang itu percaya dan menyetujui bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka hal tersebut menjadi sebuah kebenaran. Akan berbeda ketika ada yang menyebutkan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 3, maka akan terjadi konflik di dalamnya. Oleh karena itu sangat menarik ketika mengkaji sebuah kebenaran, menurut saya dia bukan bersifat absolut ya. Oleh karenanya itu di dalam sebuah riset sebetulnya apa sih yang tujuan dari riset tersebut? Bukan untuk mencari kebenaran yang absolut, tapi kita mau memaparkan dan menyajikan dengan konteks yang saya punya dan sampel yang saya gunakan, ini loh hasilnya. Dan mungkin akan berbeda dengan konteks Bapak Ibu sekalian. Dan oleh karenanya, bagaimana untuk menyebutkan bahwa konteks saya dan Anda berbeda, dilakukanlah sebuah riset. Nah, data yang digunakan adalah sebagai fakta. Menurut saya seperti itu. Kembali lagi ke topik yang selanjutnya adalah two conception of social reality. Di situ disebutkan bagaimana kita mengkonsep sebuah realitas. Di situ berdasarkan asumsi. Saya ambil ada 4 hal asumsi yang difokuskan. Bagaimana yang pertama adalah the essence of social phenomena. Terkadang asumsi itu mendorong seseorang untuk memiliki intuisi yang kuat dan bisa saja itu benar. Bagaimana kita menyajikan dan proof bahwa itu adalah hal yang benar adalah dengan analisa data yang kita jelaskan kepada orang lain. Terus kemudian yang selanjutnya ada nature forms secara alamiah based on the knowledge. Kemudian ada relationship antara human, nature, and environment. Terus yang keempat adalah regulities, nomothetic, and ideographic. Jadi sebenarnya ketika asumsi itu belum tentu salah dan belum tentu benar, dan seseorang bisa membuat dan melatih daya asumsinya menjadi sebuah form kebenaran atau kajian ilmu pengetahuan ketika memang
uh, bisa dibuktikan dan sesuai dengan analisanya ya, dan faktanya. Lalu ada nomotetik di situ sebenarnya ketika kita menemukan berdasarkan asumsi yang ditemukan dari pengeneralisiran sebuah hukum, itu juga bisa dikatakan sebuah konsep dari realitas yang ada. Kemudian ada ideographic, ketika asumsi kita itu memahami bahwa individual behavior is different one to another. Nah, teori apa yang kita bisa prove dan sajikan, kemudian apakah itu benar, jadilah hipotesa. Dan di dalam asumsi tersebut juga ada 4 hal yang lain, yaitu determinism, empiris, parsimony, and generality. Saya sangat penasaran sekali dengan semua itu, bahwa saya pikir asumsi itu adalah hal-hal yang bisa saja menjadi tidak wajar dan cenderung tidak benar. Tapi setelah membaca buku ini, saya baru mau tahu ada beberapa level-level yang berbeda ketika asumsi itu dilakukan, dan memang itu dibutuhkan. Nah, tapi berdasarkan apa dan levelnya seperti apa, ketentuannya seperti apa, kita lihat lagi bagaimana dia dibentuk. Lalu di situ saya lebih mengkhususkan lagi tentang empiricism. Bagaimana sebuah pengalaman, pengklasifikasian, terus ada quantification, discovery of relationship, dan kemudian yang terakhir, maaf itu tidak terbaca. Yang terakhir itu adalah sebentar. Approximation of the truth. Saya juga baru mempunyai pengetahuan yang baru setelah membaca buku ini, bahwa truth yang saya yakini tidak memiliki kebenaran yang absolut pun ada perkiraan-perkiraan khusus yang membuatnya patut untuk dibuat rujukan. Oleh karena itu di dalam filsuf dan kemudian social scientist, perdebatan dan kajian lebih lanjut mengenai adanya positivism and anti-positivism, di situ akan jadi sangat menarik, bahwa apa yang saya pahami bahwa positivism itu adalah sebuah filsafat doktrin, ya, bahwa satu-satunya pengetahuan yang otentik adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan dia strict dengan metode scientific method yang dia yakini, dan menolak adanya metafisik seperti itu yang saya pahami. Dan anti-positivism adalah hal yang sebaliknya. Kemudian akan menarik ketika saya juga menghubungkan, lalu apa bedanya positivism dengan realism sebagai another approach of a methodology of research in education. Bahwa kalau realism, ya dia mau mengunderline the real order, apa yang kita observe dari sebuah fenomena. Kalau positivism itu untuk mendeskripsikan atau memprediksi sebuah fenomena itu sendiri, ya. Correct me if I'm wrong. Dan selanjutnya, bahwa di situ ada hal yang menarik, bahwa teori itu sebenarnya dibangun dari sebuah konsep, definisi, dan proposition. Ada lagi yang menyebutkan bahwa empirical theories, grand theories, and critical theory it really matters. Dan mungkin di part selanjutnya akan mengkaji bagaimana perbedaan antara educational research dan critical educational research. Bisa cek di part 2. Kemudian untuk
Grand theory sendiri dia menggunakan meta narrative, di mana meta naratif tersebut sebenarnya adalah menjadi spekulatif. Ada klarifikasi dari sebuah konsep yang terstruktur dan frameworks apa yang dibuat, sedangkan empirical materials lebih kepada menekankan ilustrasi ya daripada pembuktian. Yang jelas teori tersebut bisa dites, divalidasi, dan dinarasikan secara sederhana. Nah, pakai alat yang seperti apa? Konsep tersebut yang pertama harus meaningful. Dia memiliki sense, order yang terstruktur, format terstruktur, dan kemudian coherence, kesinambungan. Nah, konsep tersebut juga membuat aturan yang sangat penting dan krusial. Lalu bagaimana scientific method dilakukan berdasarkan urutan dari hipotesis yang dilakukan sampai membuat teori yang baru. Dilakukan ada eksperimen, bagaimana korelasi dari setiap observasi yang dilakukan, hipotesis yang dibentuk, ada penjelasan di sana. Setelah melakukan penjelasan juga ada konfirmasi dan bahkan diskonfirmasi dari apa yang sudah kita jelaskan, kemudian membuat suatu kesimpulan, maka terbitlah sebuah teori yang baru yang dihasilkan. Lalu mencoba untuk melihat beberapa contoh dan konteks yang sederhana ketika normatif dan interpretatif paradigm itu dilakukan. Normatif lebih ke positivis dan interpretatif lebih ke anti-positif. Ketika kita mau mengkaji behavior in action, lebih ke normatif ya. Bagaimana conception and theory lebih ke interpretative paradigm. Dan phenomenology, no methodology and symbolic interactionism itu sebenarnya kita believe, kemudian ada pemahaman, ada claim, ada multiple realities. Itu menarik sekali, itu ada di fenomenologi. Nah, kalau ethnomethodology itu adalah kajian tentang keseharian dan sense dari orang-orang. Kemudian untuk simbolik interactionism, dia adalah hubungan antara manusia dan sosial, ada subjective meaning sebagai hasilnya, ada proses yang berkelanjutan dan interaksi yang alamiah di dalamnya. Dan ini terjadi dan sangat dimungkinkan ketika kita membuat sebuah riset di dalam kelas dan sekolah. Sangat cocok. Kemudian ada naturalistic and interpretative approach. Di sini ketika kita mau membuat sebuah generalisasi besar. Tapi juga ada dimungkinkan adanya risk of inaccuracy in this approach. Kemudian dan berhati-hatilah terhadap bagaimana kita menginterpretasikan dan mendefinisikan sesuatu. Karena dengan paradigma seperti ini ada bahaya dari pendekatan secara interaksionis dan interpretatif ini. Apa itu? Pengabaian relatif terhadap kekuatan eksternal, struktural, dan kekuatan untuk membentuk perilaku dan peristiwa yang dimungkinkan miss dari kajian dengan approach naturalistic and interpretative ini. Dan saya mau berakhiri bahwa sebenarnya pendidikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan dan riset pendidikan itu membutuhkan lebih banyak intensitas yang khusus gitu, dan kekompleksan yang kita hadapi since kita mau meriset sebuah manusia, seorang manusia, dan they are liveliness and dynamic, so we need more attention. So if there is more question, and feel free to make this open discussion for us. And thank you very much for the attention. Thank you.